depresi ini penyebabnya apa sih? Kenapa ke orang itu bisa sampai mengalami down atau depresi yang orang tersebut tidak dapat move on? Oke. Bahasanya kerennya begitu. Enggak. Kalau dilihat dari gejalanya, sebenarnya depresi ini kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari faktor genetik atau biologis dan juga faktor psikososial. Dan umumnya gejala ini terjadi bukan hanya karena satu faktor, jadi bisa bersifat multifaktorial gitu. Kalau misalnya kita lihat dulu dari faktor genetiknya, apakah mungkin dalam silsilah keluarga ada anggota keluarga sebelumnya yang pernah mengalami gangguan serupa gitu. Kemudian kalau dari faktor biologi mungkin bisa dilihat apakah ada terjadinya peningkatan hormon kortisol yang berhubungan dengan stres, atau mungkin juga ada bagian dari otak penderita yang mungkin itu menyebabkan dia lebih mudah bereaksi terhadap stres, sehingga itu bisa memicu secara psikososial juga terkait dengan hadirnya peristiwa yang traumatik atau yang stressful gitu. Misalnya contohnya kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai mungkin karena kematian, terus atau mungkin juga kegagalan yang berulang gitu. Bagaimana kita mempersepsikan kegagalan itu juga sangat terkait dengan munculnya gejala depresi. Dan kalau kita lihat juga secara menyeluruh dari segi kepribadian itu ternyata juga cukup berpengaruh ya. Misalnya apakah seseorang kecenderungan perfeksionis itu juga mudah atau rentan untuk mengalami depresi gitu. Baik. Oh ya, Bu, untuk depresi ini berapa untuk masa waktunya? Apakah ada penjelasan yang lebih detail? Berapa lama seorang normal mengalami depresi? Karena pasti setiap orang kan pernah mengalami yang namanya depresi. Nah, bagaimana kita membedakan depresi yang adaptif dan maladaptif? Seperti itu. Kalau untuk durasi diagnosanya minimal itu gejalanya harus muncul dalam waktu 2 minggu gitu ya. Kalau itu sudah memenuhi, kita bisa lihat lagi apakah ada episode lain yang muncul selain depresi ini, karena ini terletak pada klaster gangguan mood atau suasana hati. Jadi kadang mungkin ini juga bisa kita lihat apakah ada episode lain, misalnya episode manik yang dia merasa bahagia secara berlebihan, atau memang munculnya sebagai depresi utama. Jadi hanya episode perasaan tertekan atau sedih berlebihan. Setelah kita melihat itu, kita bisa lihat lagi dari segi keparahannya, apakah ini tergolong ringan, sedang, atau parah. Kita bisa tentukan dari dampak yang ditimbulkan dari gejala tersebut. Nah, biasanya untuk penentuan kategori ini setiap tenaga profesional punya panduannya masing-masing ya. Kalau untuk mungkin psikiater lebih familiar dengan PBDGC, sementara kalau untuk psikolog lebih familiar dengan DSM tadi. Nah, di situ ada panduannya untuk bisa menentukan kira-kira ini tergolong rendah, sedang, atau tinggi.